firman Allah dan sabda-sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang semoga dengan itu kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin baik. Kita menjadi orang-orang yang semakin meningkat ketakwaannya, dan kita pun menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang semakin bertambah waktu, semakin bertambahnya bilangan usia kita, hati kita semakin keras, dan kita semakin bertambah perbuatan-perbuatan dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka dengan mengingat Allah dan kepada apa yang datang kepadanya daripada kebenaran. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka, maka berlalulah waktu yang panjang atas mereka, semakin bertambah bilangan usia mereka, faqasat qulubuhum, tetapi hati mereka menjadi semakin keras, wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa dapat memperhatikan keadaan diri kita, senantiasa kita dapat bermuhasabah, kita melihat bagaimana keadaan diri kita, apakah kita semakin bertambah dekat kepada Allah, ataukah na'udzubillah kita menjadi semakin bertambah jauh darinya. Baik, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah kisah dan insyaallah akan memberikan kepada kita banyak sekali faedah dan pelajaran, yaitu sebuah kisah yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang berisi tentang cuplikan dialog antara seorang guru dengan seorang murid. Tersebutlah seorang guru, seorang ulama yang bernama Syekh Al-Balkhi rahimahullah, yang memiliki seorang murid yang bernama Hatim Al-Asam. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimahullah, pada suatu ketika Syekh Al-Balkhi ini, sang guru, bertanya kepada muridnya yang bernama Hatim Al-Asam, "Qad sahibtani muddatan," sungguh engkau telah menemaniku, dalam arti engkau telah belajar berguru kepadaku sekian lama, sekian tahun. "Famadza ta'allamta," maka apa saja yang telah kamu pelajari? Qala, maka Hatim Al-Asam menjawab, "Thamaniyatu masail," ada 8 perkara yang aku pelajari darimu. Yang ini, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, merupakan 8 perkara yang sangat bermanfaat, yang sangat berfaedah untuk senantiasa kita renungkan. Ammal ula, adapun yang pertama, fa inni nadhartu ilal khalqi, sesungguhnya aku melihat, aku memperhatikan keadaan makhluk, keadaan manusia. Fa idza kullu syakhsin lahu mahbubun, maka kudapati setiap orang itu punya sesuatu yang dicintainya. Fa idza wasala ilal qabri faraqahu mahbubahu, tetapi ketika orang itu meninggal dunia,
dan masuk ke dalam kubur, maka dia pun berpisah dengan apa yang dicintainya. Faja'altu mahbubi hasanati litakuna fil qabri ma'i. Maka aku jadikan kecintaanku, sesuatu yang paling aku cintai adalah kebajikan-kebajikan, amal-amal yang soleh, agar dia dapat bersama di kubur menemani aku. Nah, ini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, perkara yang perlu untuk kita sama-sama perhatikan. Kita semua memiliki kekasih, kita semua memiliki sesuatu yang kita cintai. Mungkin anak-anak kita, mungkin keluarga kita, istri kita, atau mungkin tempat tinggal kita, atau mungkin kendaraan kita, harta kita, uang kita, dan yang lain-lainnya daripada perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Namun kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, ketika seorang manusia, ketika seorang hamba meninggal dunia, maka mau tidak mau, suka tidak suka, dia pasti akan berpisah dengan apa yang dicintainya tersebut. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yattabi'ul mayyita thalatha. Seorang itu ketika meninggal dunia maka diikuti oleh 3 perkara. Fadi'uthnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 akan kembali dan yang 1 akan tetap menyertainya. Yattabi'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Fayatbi'u maluhu wa ahluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Maka menyertainya adalah keluarganya, hartanya dan amal-amalnya. Maka harta dan keluarga akan kembali, tidak akan ikut masuk ke dalam kubur. Kemudian yang tetap adalah amal-amal kita yang telah kita lakukan. Nah, ini ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, sebuah motivasi, sebuah peringatan juga yang perlu kita senantiasa ingat dan perhatikan. Apa bekal yang sudah kita siapkan untuk menjemput kematian? Kira-kira amal apa yang dapat kita kelak banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kematian merupakan sesuatu yang pasti, sesuatu yang niscaya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua sebagai manusia, sebagai makhluk yang bernyawa, maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita juga pasti akan mati, kita juga pasti akan meninggal dunia. Kita semua akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Nah, kematian bukan masalah berani atau takut juga. Karena orang yang berani mati, ya dia mati. Yang takut mati, dia juga mati. Sehingga ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, 2 hal yang perlu kita renungkan berkaitan dengan kematian adalah, yang pertama, bagaimana keadaan kita ketika kita mati. Apakah kita mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang mendapatkan ridha Allah, ataukah kita na'udzubillah meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang tidak baik, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kematian kita. Sehingga dalam hadis yang lainnya diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril juga pernah mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seraya mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu.
cintailah segala yang kamu ingin cintai. Tapi ingat, kamu pasti akan berpisah dengan siapa yang kamu cintai tersebut. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramalah sesukamu, tapi ingat, kamu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal perbuatanmu. Sehingga ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan sekecil apapun, dia pasti akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan sekecil apapun, maka juga dia pasti akan melihat balasannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian wa amma tsaniyah, adapun perkara yang kedua, fa inni nadartu ila qaulillahi ta'ala, sesungguhnya aku melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nazi'at ayat yang ke-40, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang-orang yang dapat menahan hawa nafsunya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang karakter para penghuni surga. Di antaranya adalah mereka yang dapat mencegah, mereka yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Fajhatuha fi daf'il hawa hatta istaqarrat 'ala ta'atillahi ta'ala. Maka aku pun bersungguh-sungguh untuk dapat mengendalikan hawa nafsuku agar dia menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, perkara kedua yang perlu kita renungkan. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan, yang dapat menundukkan hawa nafsu kita, dan bukan sebaliknya kita menjadi orang-orang yang diperbudak, yang dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, hawa nafsu itu apa? Yaitu segala keinginan-keinginan, segala kepinginnya kita, yang di situ hanya untuk memuaskan diri kita saja. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin beli ini, kepingin beli itu, kepingin makan ini, kepingin makan itu. Yang ini kalau nggak dikontrol, masya Allah, pasti akan lambat laun menghantarkan kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani bersabda, "Thalathul muhlikat." Ada 3 perkara yang dapat menghantarkan, yang dapat menyeret seorang hamba dalam kebinasaan dan kehancuran. Yang pertama adalah hawa muttaba'un, hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Yang kedua wasyuhun muta', sifat bakhil, sifat kikir yang senantiasa ditaati. Dan yang ketiga wa i'jabul mar'i bi nafsihi, rasa takjub, rasa kagum seorang hamba atas amal-amalnya sendiri. Dia merasa hebat, merasa besar dengan amal-amalnya, dengan ketaatan-ketaatannya. Yang ini merupakan perkara yang sangat sangat tidak layak untuk dilakukan, karena kita semua seberapapun amal yang kita lakukan, kita masih belum tahu apakah amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka sebuah perkara yang sangat tidak pantas manakala seseorang itu merasa besar dengan amal-amalnya, merasa sombong dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Nah, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, kembali kepada masalah hawa nafsu ini. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya dalam Al-Qur'an juga berfirman mengingatkan kita agar kita hendaklah menjadi orang yang tidak menuruti hawa nafsu kita.
menjadi orang yang suka bermegah-megahan dengan apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur." Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ini merupakan warning, merupakan peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita agar kita jangan suka bermegah-megahan. Karena itu pasti akan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala hatta zurtumul maqabir, sampai tiba saatnya kita masuk dalam kubur dan kita masih saja belum menyiapkan perbekalan kita untuk kehidupan selepas kematian kita. Ya. Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah maqalahnya, "Wa nafsuka illam tushghilha syaghlatka bil batil." Dan hawa nafsumu, jika engkau tidak sibukkan hawa nafsumu dengan kebaikan, maka dia pasti akan menyibukkanmu dengan perkara-perkara yang batil. Maka ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, hendaklah kita senantiasa berusaha, bersungguh-sungguh berjuang untuk dapat mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu kita. Nafsu kita pengennya santai, nafsu kita pengennya itu hanya berpangku tangan saja, tidak ingin untuk melakukan perkara-perkara yang melelahkan. Namun ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, kita perlu sama-sama ingat bahwa hidup di dunia ini bukan tempatnya untuk santai-santai, bukan tempatnya untuk bersenang-senang. Kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah itu merupakan perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Terus kapan senang-senangnya? Nanti senang-senangnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama yaitu Adam alaihi salatu wassalam, Allah tempatkan di mana? Di surga. Ini menunjukkan bahwasanya tempat kembali manusia adalah surga. Rumahnya adalah di surga. Sekarang kita tengah merantau hidup di dunia ini, dan kita telah kembali kepada rumah kita, kepada kampung halaman kita. Maka jangan sampai salah jalan. Jangan sampai kita salah perbekalan. Kita hidup ini bukan untuk santai-santai, bukan untuk perkara yang senang-senang saja. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bersabda, "Lau anna rajulan yujaru ala wajhihi min yawmi wulida hatta yamutu hariman fi mardadillah la haqqarahu yawmal qiyamah." Masyaallah. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, seandainya seseorang itu dia diseret atas wajahnya, diseret di atas wajahnya dari hari dia dilahirkan sampai dia tua, sampai dia mati, yang itu dia lakukan dalam rangka meraih ridhonya Allah, la haqqarahu yaumal qiyamah, maka pasti dia akan menganggapnya itu semua sebagai perkara yang remeh pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan ini adalah suasananya suasana berjuang. Suasananya adalah dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, hendaklah kita senantiasa dapat mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu kita. Nah, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahkan juga memberikan predikat yang sangat rendah, predikat yang sangat buruk bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti keinginan hawa nafsunya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina
famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskannya dan dia diikuti oleh syaitan dan dia pun menjadi orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, padahal kalau dia mau dapat berpegang teguh dengan ayat-ayat tersebut, maka pasti kami akan tinggikan derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi ternyata dia lebih cenderung, lebih condong kepada kesenangan kehidupan dunia. Wattaba'a hawahu, dan dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Nah, perhatikan, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Allah selanjutnya mengatakan, famathaluhu kamathalil kalbi, maka perumpamaan orang seperti itu seperti anjing. Mohon maaf. In tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath, kalau engkau cegah dia, atau halau dia menjulurkan lidahnya. Kalau engkau tinggalkan dia pun tetap menjulurkan lidahnya. Tandanya orang yang memiliki hawa nafsunya tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya. Ibaratnya seperti anjing yang senantiasa menjulurkan lidahnya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa amma tsalitsah, adapun perkara yang ketiga, fa inni ra'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimah 'indahu yahfazuhu. Aku memperhatikan, aku melihat bahwasanya setiap manusia memiliki sesuatu yang berharga yang dia simpan. Tsumma nadartu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Kemudian aku melihat kepada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-96, apa saja, yang artinya apa saja yang di sisimu maka pasti akan hilang, pasti akan musnah, dan segala yang di sisi Allah maka pasti akan kekal. Fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimah wajjahtuhu ilaihi liyabqa li 'indahu. Maka setiap kali aku mendapatkan sesuatu yang berharga, maka aku hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku hadapkan kepadanya agar dia menjadi harta yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untukku. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, perkara yang ketiga ini adalah memberikan kepada kita faedah agar kita menjadi orang-orang yang dermawan, agar kita menjadi orang-orang yang ringan mengeluarkan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma'indakum yanfad, segala yang di sisi kalian maka pasti akan musnah, pasti akan hilang. Wa ma'indallahi baq, dan apa saja yang di sisi Allah maka pasti akan kekal. Nah, ini merupakan motivasi agar kita senantiasa dapat mengeluarkan sesuatu yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu punya nama Asy-Syakur. Asy-Syakur yang maknanya maha mensyukuri. Yang artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mensyukuri amal-amal hambanya. Kalau kita lihat, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, usia kita sangatlah singkat usia kita. Amal-amal kita sedikit, ketaatan kita sangat-sangat sedikit, sementara maksiat kita sangat-sangat banyak. Tapi subhanallah, dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensyukuri amal-amal kita. Amal kita sedikit, Allah
Allah pelihara, Allah jaga, Allah rawat, Allah catat, dan Allah kembangbiakan, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pada hari kiamat yang jalannya. Dan dosa-dosa kita ada kalanya Allah Subhanahu wa taala pun akan ampuni. Ya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga mengingatkan kepada kita ketika beliau menafsirkan surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Anak Adam, manusia mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Wa ma laka min malika illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait. Padahal tidak ada bagi kalian harta melainkan pada apa yang kalian makan sampai habis. Kemudian yang kalian pakai sampai rusak, sampai rusak. Dan yang ketiga yang kalian sedekahkan. Maka itulah yang kekal, itulah yang abadi, itulah harta kalian yang tidak akan hilang. Di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah nasihat, memberikan kepada kita sebuah wacana bahwasanya harta kita itu semuanya apapun intinya hanya ada pada 3 hal saja, yaitu yang kita makan sampai habis, dan yang kita pakai sampai rusak. Yang kita makan, yang kita pakai pasti akan habis, pasti akan hilang, pasti akan musnah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat yang sama menjelaskan pula pada kita ada jenis harta yang tidak akan habis, jenis harta yang tidak akan musnah, tidak akan hilang, bahkan yang akan kekal abadi di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan balasannya, yaitu apa? Yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya mengajak dalam banyak majelis, hendaklah kita itu punya waktu-waktu khusus untuk bersedekah. Mari ya, kita jadikan ada waktu-waktu kita yang kita khususkan untuk bersedekah. Mungkin 1 minggu sekali pada hari Jumat kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Atau mungkin 2 minggu sekali, atau mungkin sebulan 1 kali, tergantung lapangan yang Allah berikan kepada kita. Walhasil apa? Hendaklah kita tetap memiliki waktu untuk kita bersedekah secara khusus. Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada amalan yang dikerjakan itu langgar aja meskipun sedikit daripada amalan yang sifatnya itu banyak tapi hanya sekali saja. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimahullah, orang bersedekah maka tidak akan miskin. Yakinlah itu. Orang yang berinfak di jalan Allah tidak akan jatuh miskin. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan dalam hartanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Dalam hadis yang lainnya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Namun, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, kita perlu ingat pula, bukan berarti kita ketika bersedekah langsung mendapatkan balasan berupa harta lagi. Ya, jangan kita punya perspektif seperti itu. Walhasil ada banyak cara Allah mengganti sedekah yang kita lakukan. Tidak mesti berbentuk harta lagi. Jadi jangan sampai kita punya paradigma berpikir, sudah saya tak sedekah
100.000 supaya nanti mendapat 10 juta. Ya, bukan seperti itu. Ada banyak cara Allah mengganti sedekah kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, tidak mudah sakit. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Atau juga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluarga yang sakinah, diberikan kepada kita istri yang salihah, anak-anak yang saleh dan salihah. Masya Allah, ini merupakan pemberian yang luar biasa. Atau bisa jadi pula Allah memberikan kepada kita tambahan iman sehingga menjadi orang yang semakin giat beribadahnya kepada Allah. Walhasil ada banyak cara Allah mengganti sedekah yang kita lakukan. Ya. Baik, kita lanjutkan yang keempat sekarang. Wa amma rabi'ah, adapun yang keempat. Fa inni ra'aitu an-nasa yarji'una ila al-mal wal hasab wasyarafi. Aku melihat manusia mereka kembali kepada harta, kepada kedudukan dan jabatannya. Wa laysat bi syai'in, padahal itu semua bukanlah apa-apa. Fanazartu fi qaulillahi ta'ala, dan aku pun melihat kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Dan artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Fa'amiltu fit taqwa liakuna 'indahu kariman. Maka aku pun beramal, aku pun berbuat dalam bingkai ketakwaan agar aku menjadi orang-orang yang mulia di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keempat, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, yaitu hendaklah agar kita tidak tertipu dengan harta, dengan jabatan dan dengan kedudukan yang mungkin kita sandang. Itu semua bukanlah ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi ukuran adalah ketakwaan seorang hamba. Semakin dia bertakwa kepada Allah, maka semakin mulia di hadapan Allah. Meskipun mungkin di mata manusia tampaknya biasa-biasa saja. Sebaliknya, seorang yang punya kedudukan, yang punya jabatan, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, maka dia pun akan hina di hadapan Allah. Meskipun tampaknya di mata manusia sebagai orang yang terhormat, orang yang terpandang. Ya, sejarah telah membuktikan akan hal ini. Kalau kita lihat dalam lembaran-lembaran sirah, kita bisa lihat banyak para sahabat yang mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang rendahan, para mantan budak. Tetapi karena mereka bertakwa pada Allah, maka Allah harumkan nama mereka sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Setiap kita menyebut nama sahabat, maka senantiasa diiringi doa radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Sebaliknya, dalam sejarah kita juga bisa melihat ada tokoh-tokoh yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya, yang mereka adalah orang-orang yang terhormat dalam pandangan masyarakat Quraisy ketika itu, orang-orang yang ditokohkan. Tapi karena mereka tidak bertakwa pada Allah, maka mereka pun hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Kemudian wa amma khamisah, adapun perkara yang kelima. Perkara yang kelima, fa inni ra'aitu an-nasa yatahasadun fanadhartu fi qawlihi ta'ala. Aku melihat manusia mereka saling hasad, saling iri dengki.
Dan aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami, kata Allah, telah membagi di antara mereka kehidupan mereka di dunia. Fataraktu al-hasada, maka aku pun meninggalkan hasad. Nah, ini ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, perkara yang kelima yang berisi nasihat kepada kita semua agar kita meninggalkan perbuatan hasad, perbuatan iri dengki, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan rezeki semua hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami, kata Allah, telah membagi kehidupan mereka di dunia. Maka ketika kita merasa hasad dengan nikmat yang ada pada saudara kita, hakikatnya kita telah tidak ridho pada pembagian Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan perbuatan yang sangat lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan penjelasan tentang tingkatan-tingkatan hasad. Yang paling halus, yang paling lembut adalah ketika kita merasa tidak suka, merasa tidak enak hati ketika melihat nikmat yang ada pada diri saudara kita. Nah, itu sudah merupakan apa? Bibit-bibit hasad dalam hati kita yang perlu untuk kita lawan. Yang merasa nggak enak hati melihat adanya nikmat yang ada pada diri teman atau saudara kita. Yang kedua, kalau tidak dicegah maka akan bertambah lagi, yaitu kita ingin supaya nikmatnya itu hilang dari teman kita. Sudah mulai lebih berat lagi hasadnya. Dia ingin supaya nikmat itu hilang dari saudaranya. Nah, kalau dicegah lagi maka akan bertambah berat lagi. Yang ketiga, dia ingin supaya nikmat itu hilang dari temannya dan pindah kepada dia. Masya Allah, naudzubillah. Betapa jeleknya orang yang punya sifat hasad. Dia ingin supaya nikmat itu hilang dari teman-temannya, dari saudaranya, dan pindah kepada dia, yang menunjukkan akan ketamakan dan keserakahan dirinya. Nah, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, pertanyaan yang perlu kita kemukakan adalah bagaimana upaya kita menangkal dan melawan, mengobati sifat hasad ini. Ya, ada banyak cara yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah dengan kita menyadari bahwasanya itu semua adalah pemberian dari Allah. Kita hasad atau tidak hasad, maka rezeki Allah tetap berjalan. Nah, namun ada cara yang juga efektif, yaitu dengan kita mendoakan. Ini yang tidak mudah kadang-kadang. Jadi manakala kita melihat ada teman kita yang mendapatkan nikmat, kita langsung doakan. Kita lawan sifat hasad yang ada dalam diri kita. Ya Allah, berkailah rezeki yang Kau berikan kepada saudara saya itu. Ya Allah, jadikan rezeki itu sebagai sarana menjadikan dirinya orang yang bertakwa kepada Ya Allah. Nah, ini ya cara yang sangat efektif untuk melawan sifat hasad yang ada dalam diri kita. Jangan kita ikuti. Kita lawan dengan kita mendoakan saudara kita tersebut. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, orang yang hasad yakinlah tidak akan pernah bahagia. Dia akan selamanya hidup dalam kesusahan dan kesempitan hatinya. Setiap dia melihat nikmat yang ada pada diri orang lain, maka dia senantiasa merasa susah. Maka sampai kapanpun dia tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perlindungan dari sifat hasad ini. Allahumma amin.
Kemudian wasadisah, adapun perkara yang keenam. Perkara yang keenam, ra'aituhum yata'aduna fanadhartu fi qaulillahi ta'ala inna asyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa fataraktu adawatahum wattakhadtu asyaitana wahdahu aduwwan. Yang keenam, aku melihat manusia mereka saling bermusuhan, mereka saling berselisih, saling bertengkar. Fanadhartu fi qaulillahi ta'ala, maka aku melihat kepada firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-6, inna asyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Maka aku pun tinggalkan permusuhan dengan manusia, dan aku menjadikan syaitan sebagai yang aku jadikan sebagai musuhku satu-satunya. Nah ini, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, perkara yang keenam yang perlu kita perhatikan, yaitu jangan salah kita dalam mengambil musuh. Hendaklah kita sama-sama pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menyuruh kita agar menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Ya, syaitan itu merupakan sifat, yang merupakan sifat, itu bukan makhluk tersendiri. Ya, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, kemudian manusia dari tanah, jin dari api. Nah, manusia ataupun jin yang membangkang, yang tidak taat kepada Allah, maka mereka lah yang dikatakan sebagai syaitan. Ya, sebagai syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Maka demikianlah yang menjadikan musuh setiap para nabi, yaitu berupa syaitan-syaitan daripada golongan manusia dan jin. Maka manusia yang mereka tidak taat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka dialah syaitan. Manusia yang menghalangi jalan dakwahnya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah syaitan. Dan ini perkara yang keenam yang hendaknya kita perhatikan. Kita benar-benar menjadikan musuh kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu syaitan. Kemudian wasabi'ah, adapun perkara yang ketujuh, ra'aituhum yudhilluna anfusahum fi talabil rizqi fanadhartu fi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fashtaghaltu bima lahu 'alayya wa taraktu mali 'indahu. Yang ketujuh, aku melihat manusia mereka menghinakan dirinya dalam mencari rezeki, dan aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-6, dan apa saja dan segala yang melata di muka bumi ini, maka Allah lah yang menanggung rezekinya. Maka aku pun menyibukkan diriku dengan apa yang merupakan kewajibanku, dan aku tinggalkan di sisi Allah apa yang menjadi hakku. Nah, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, perkara yang ketujuh yang perlu kita renungkan adalah hendaklah kita yakin bahwasanya rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangannya manusia. Maka jangan sampai dalam mencari rezeki itu kita sampai merendahkan diri kita, menghinakan diri kita, atau naudzubillah sampai mengorbankan agama kita hanya demi mencari sesuap nasi, hanya demi mencari sesuatu daripada kesenangan kehidupan dunia. Ya.
Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, wasamina ra'aituhum mutawakkilina ala tijaratihim wa sana'ihim wa sihhati abdanihim fatawakkaltu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lihat manusia mereka bersandar kepada perniagaan mereka. Mereka menggantungkan kepada usaha-usaha mereka dan juga kesehatan badan mereka. Maka aku pun bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedelapan, ma'asyiral muslimin, a'zani Allah wa iyyakum, yang berisi pesan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertawakal, yang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan kita tidak mengandalkan kepada kekuatan kita semata. Kita tidak mengandalkan kepada harta kita semata, perniagaan kita semata, dan yang lain-lainnya. Karena itu semua merupakan perkara-perkara yang tidak ada bandingannya dibandingkan dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Maka hendaklah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'zani Allah wa iyyakum, tawakal itu ada dua landasannya. Yang pertama adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, yang juga tidak kalah penting adalah melakukan sebab-sebab untuk mencapai apa yang kita harapkan daripada kebaikan-kebaikan. Jadi bukan hanya berpangku tangan saja, tidak melakukan usaha dan sebab-sebab. Allah Subhanahu